Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nikade Dwi Masyeni, nomor absen 17, kelas 11 MIA 3. Di sini saya akan mempresentasikan tentang masa kebangkitan nasional. Bangkitnya perlawanan bangsa Indonesia adalah respon dari penindasan yang dilakukan terhadap bangsa Indonesia. Memasuki awal abad 20, perlawanan yang dilancarkan disalurkan melalui media-media perjuangan seperti surat kabar dan organisasi pergerakan. Adapun beberapa nama-nama tokoh pejuang bangsa masa pergerakan nasional. Yang pertama, Tirto Adi Suryo. Tirto Adi Suryo sudah menunjukkan ketertarikannya di bidang tulis-menulis dengan mengirimkan tulisannya ke sejumlah surat kabar terbitan Betawi. Pada 1903, Tirto Adi Suryo mendirikan korannya sendiri dengan nama Sunda Berita yang diterbitkan setiap minggu. Surat kabar Sunda Berita bertahan sampai tahun 1906. Tirto Adi Suryo kemudian mendirikan Medan Prijaji pada 1 Januari 1907 yang diterbitkan dengan modalnya sendiri. Surat kabar Medan Prijaji merupakan surat kabar dengan visi nasional yang pertama di Indonesia. Melalui tulisan-tulisannya, Tirto Adi Suryo menyadarkan masyarakat Indonesia tentang ketidakadilan dan kerugian yang harus dialami akibat penjajahan. Yang kedua ada Cokroaminoto. Cokroaminoto tamat dari Austria pada 1902. Setelah itu ia mulai bekerja di beberapa tempat seperti menjadi juru tulis dan ahli kimia di sebuah pabrik gula di Surabaya. Pada 1912, Cokroaminoto berkenalan dengan Haji Samanhudi, pemimpin Sarekat Dagang Islam atau SDI. Perkenalannya dengan Haji Samanhudi kemudian membuat Cokroaminoto mengenal dunia politik. Haji Samanhudi melihat adanya potensi pada diri Cokroaminoto yang memang dikenal sebagai pribadi yang taat beragama dan cerdas. Berawal dari ketertarikannya tersebut, Haji Samanhudi kemudian meminta Cokroaminoto untuk bergabung dalam Sarekat Dagang Islam. Ajakan tersebut diterima oleh Cokroaminoto dan perubahan nama dari Sarekat Dagang Islam menjadi Sarekat Islam adalah usulan yang diajukan oleh Cokroaminoto. Alasannya untuk memperluas jangkauan organisasi. Melalui Sarekat Islam, Cokroaminoto keras menyampaikan bahwa cara yang harus ditempuh untuk mencapai cita-cita adalah bahwa rakyat harus bersatu seluruhnya. Yang ketiga ada Dr. Sutomo. Dr. Sutomo dan pelajar lainnya di Stovia sepakat untuk membentuk sebuah organisasi yang diberi nama Budi Utomo. Organisasi ini berdiri pada tanggal 20 Mei 1908. Dalam kesempatan itu, Sutomo terpilih menjadi ketuanya. Pada 1909, Sutomo mulai melepaskan diri dari Budi Utomo dan berfokus pada pendidikannya. Ia lulus dari Stovia pada 1911. Setelah itu ia mulai bertugas menjadi dokter di berbagai daerah di Indonesia. Pada 1911 ia melanjutkan pendidikannya ke Belanda, kemudian Jerman Barat dan Austria. Setelah kembali dari luar negeri, Sutomo mendirikan Indonesia Study Club atau ISC pada 11 Juli 1924 dengan tujuan agar golongan-golongan terpelajar dapat bergerak bersama-sama untuk memajukan rakyat. Yang keempat ada Haji Samanhudi. Bisnis perdagangan batik adalah usaha yang dipilih oleh Samanhudi dalam berbisnis. Melalui bisnisnya tersebut, ia menjalin hubungan dengan pedagang-pedagang dari kota lain seperti Purwokerto, Bandung, Surabaya, dan Banyuwangi. Dalam menjalani bisnisnya, ia merasakan hambatan-hambatan yang diberikan oleh pemerintah kolonial terhadap para pedagang pribumi. Dilatar belakangi oleh hal tersebut, Samanhudi kemudian membentuk perkumpulan Mardi Budi yang beranggotakan para pedagang-pedagang batik. Seiring berjalannya waktu, dirasakan diperlukannya mengusahakan kemajuan masing-masing bisnis anggotanya. Berlandaskan tujuan tersebut, pada 1911 Mardi Budi berganti nama menjadi Sarekat Dagang Islam atau SDI. Ada Ki Hajar Dewantara atau yang dikenal dengan Suwardi Suryaningrat. Surat kabar dipilih oleh Suwardi Suryaningrat sebagai wadah baginya untuk menyampaikan segala pemikirannya mengenai tanah kelahirannya yang tengah dijajah. Surat kabar yang aktif memuat tulisan Suwardi Suryaningrat adalah Surat Kabar Medan Java di Yogyakarta dan The Express di Bandung. Pendirian The Express, Douwe Dekker, merasa tertarik dengan tulisan Suwardi Suryaningrat dan mengajak untuk bergabung ke dalam The Express pada 1912. Di kota tersebut, ia menggabungkan diri ke dalam Sarekat Islam. Kegemparan terjadi pada 1913 ketika Suwardi Suryaningrat menulis tulisannya yang dimuat di surat kabar The Express yang berisi kecamannya terhadap rencana pemerintah kolonial untuk memungut uang rakyat
yang digunakan untuk perayaan 100 tahun kemerdekaan Belanda dari Prancis. Perjuangan Suwardi Suryaningrat tidak berhenti sampai di situ. Pada 3 Juli 1922, ia kemudian mendirikan perguruan taman siswa, tujuannya untuk menumbuhkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air pada para siswanya. Yang terakhir ada Ernst Eugen de Weizsäcker yang aktif berkecimpung di dunia jurnalistik. Pada 1910, de Weizsäcker kemudian menerbitkan majalahnya sendiri yang terbit sekali dalam 15 hari di Bandung. 2 tahun kemudian, pada 1 Maret 1912, de Weizsäcker menerbitkan harian The Express yang tajam mengkritik pemerintah Hindia Belanda. Bersama Cipto Mangunkusumo dan Suwardi Suryaningrat, de Weizsäcker mendirikan partai politik Indische Partij atau IP pada 25 Desember 1912. Partai ini berhaluan radikal. Tujuannya adalah mempersatukan bangsa sebagai persiapan untuk mencapai kemerdekaan. Sekian presentasi dari saya tutup dengan Paramesanti. Om Santi 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 Om.